Good morning, my good students. Yeah, how are you this morning? Fine, Miss. Finish. Okay. And how about you, Miss? I'm fine too. Okay. My students, before we start our lesson this morning, I give time for Raymond to conduct us to pray. Our friend, let's pray together. Our God, we will start our lesson. Please bless us. Amen. Okay. Thank you very much, Raymond. Now, I want to check your attendance list. Please listen your name, and you may answer, yes, miss, or I am here, miss. Okay, let us start. Aldin Halawa. Yes, Miss. Okay. Lois. Yes, miss, I'm here. Yes. Risti. I'm here, miss. Raymond. Yes, Miss, I am here. Okfer. Yes, Miss, I'm here. Oke. Jadi, bagus ya sudah bisa hadir mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya harapkan teman-teman yang lain juga bisa mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Mungkin mereka ada gangguan jaringan ya. Bagaimana jaringan di sana? Untuk sementara dulu saja. Agak bagus. Agak bagus ya. Semoga nanti kita bisa menyelesaikan kegiatan pembelajaran ini dan jaringan juga bisa mendukung ya. Oke, my students. Sebelum kita memulai, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, kita bersyukur meskipun pada saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19, tetapi kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran meskipun secara daring. Ya, tetap semangat ya. Well, my students, before we start our lesson, I hope you may give your attention and also prepare yourself and prepare your pen, also your book. I want to check your knowledge about our last material. Did you still remember our last material? Ada yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? It is about things. Ya, it is about things. How about you, Noni? Sama, Miss. Ya, sama. Okay. Last week we have learned about things ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang benda. Tujuan pembelajaran setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, maka kamu sebagai siswa mampu mengidentifikasi dan menyusun dialog terkait nama dan jumlah bangunan publik yang mengintegrasikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, setelah kita membaca daripada tujuan pembelajaran ini, apakah yang menjadi topik pembahasan kita pada hari ini? Ya, Raymond? Yaitu mengidentifikasi dan menyusun dialog terkait nama dan jumlah bangunan publik. Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar asking and giving information about public place ya. Kita akan belajar bagaimana meminta dan memberi informasi tentang bangunan-bangunan publik ya yang ada di sekitar kita. Nah, sebelumnya apa saja bangunan-bangunan publik yang ada di sekitar kita yang saat ini bisa kamu lihat? Contohnya apa bangunan publiknya? Ada rumah sakit, Iya, betul sekali. hospital. Iya, ada rumah sakit. Bahasa Inggrisnya hospital. Selain hospital, apa lagi yang ada di daerah kita? Sekolah atau Iya, school. sekolah. Itu merupakan salah satu public
place. Nah, itu tadi beberapa contoh daripada public place. Nah, supaya kamu lebih yakin, saya akan menampilkan video. Silakan kamu cermati dan kamu identifikasi what kind of buildings do you see in the video. Are you ready? Yes, Miss. Okay. Ready, Miss. Town. This is my town. Let's look around. The first block is here. Here are a hospital and a bank. Hospital. Bank. The second block is here. Here are a post office and a fire station. Post office. Fire station. The third block is here. Here are a school, a library, a museum, and a park. School. Library. Museum. Park. The fourth block is here. Here are a police office and a supermarket. Police office. Supermarket. The fifth block is here. Here are a bus stop, a theater, a bakery, and a restaurant. Bus stop. Theater. Bakery. Restaurant. Isn't it wonderful? Come and see me. Nah, sekarang saya ingin mengetahui apa saja jenis-jenis bangunan yang telah kamu lihat dari video tersebut. Noni? Yes, Miss. Ya, apa saja? Ada hospital, Oke, ada hospital. bank, Ya. Ya, oke. Post office. Ya, post office. Selain itu apa lagi? Tokfer? bakery, Bakery. Bakery, oke. Raymond, apa Raymond? School. School, ya. Park. Ya. Selain itu, Police office. police office. Museum. Iya, museum. Oke, jadi yang kalian sebut itu semua adalah jenis-jenis daripada bangunan-bangunan publik ya. Nah, ini dia. Nah, ada hospital, itu adalah rumah sakit. Kalau post office itu apa? kantor pos, Iya, school, Pos. sekolah, ya. Museum, museum, ya. Police office, Aldin, police office itu apa? Kantor polisi. Ya. Bus station, itu apa? Terminal. Bus. Iya, terminal bus. Bakery, Toko kue. iya, toko kue. Ada yang mau makan kue? Ya, kalau mau makan kue bisa dibeli di bakery ya. Oke. Library. perpustakaan, Ya, di perpustakaan itu apa aja yang ada? buku, Buku. Park. Taman. Taman. Restoran. Atau restoran. Ada yang sudah pernah ke restoran? Tidak Ada? tentu. Oke, oke. Jadi, ini merupakan macam-macam bangunan yang ada di sekitar kita ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, perhatikan gambar ini. Ini gambar apa? Hospital. Ya, hospital. hospital,
Kalau kita menanyakan kepada seseorang tentang ini, maka kita bisa mengatakan, what is this? This is a hospital. This Iya. Coba disebutkan dulu, Noni. What is this? This is a hospital. Ya. Oke, kita lanjutkan. Gambar seterusnya. Ini gambar apa? Airport. Ya, Bandara. airport, bandara. Di bandara itu ada banyak apa? Pesawat. Pesawat. Ya. Kalau kita nyatakan dalam bahasa Inggris, what is this? Maka jawabannya, This is an airport. iya, betul sekali. Coba lihat perbedaannya. Yang pertama menggunakan this is a hospital. Sedangkan yang kedua mengatakan this is an airport. Apa yang membedakan kedua? Penggunaan e dan an. Ya, penggunaan e dan en ya, bukan an ya, tapi membacanya en. Well, apa yang membedakan penggunaan e dan en? Kapan kita gunakan e dan kapan kita gunakan en? Kita menggunakan ketika sesuatu benda itu hanya satu. Ya. Seterusnya, Kemudian ketika kita menggunakan kata "en", itu ketika benda itu ditunjukkan atau benda itu lebih dari satu. ya. Selain itu ada lagi? Oke. Kalau digunakan saat huruf awalnya mati atau konsonan. Ya. Dan digunakan saat benda itu tunggal. Ya. Sedangkan n digunakan pada kata benda yang awal hurufnya berupa huruf vokal. Ya, oke. Jawabannya semua sudah cukup baik. Akan saya perbaiki. E dan en itu merupakan artikel yang artinya adalah satu, hanya satu, atau tunggal. Nah, kapan kita menggunakan e? Ketika kata benda yang mengikuti e itu diawali dengan huruf konsonan atau pengucapannya berbunyi konsonan seperti hospital. Sedangkan en itu juga sama artinya adalah satu. Tetapi kita menggunakannya ketika kata benda yang mengikuti en itu berawalan huruf vokal seperti yang disampaikan si Aldin, itu sudah benar. Ya. Ketika berawalan huruf vokal ataupun berbunyi vokal dia. Contohnya airport, ya. This is an airport. Jadi sudah bisa dibedakan kapan kita menggunakan e dan kapan kita menggunakan en, ya. Oke. Kita lanjutkan. Ya. What are these? Ya. Apakah ini? Public building. Public building. Ya, Building. public building. Apakah bangunan-bangunan ini hanya satu? Tidak. Tidak ya. Tetapi dia banyak. Nah, bagaimana kita menyatakan jika bangunan itu banyak? Maka bisa kita jawab, these are public buildings, ya. Ada yang bisa membedakan antara kalimat pertama tadi dengan kalimat yang ini? Kalau di teks pertama tadi, Ya. benda yang besar atau tunggal. Ya. Sedangkan di percakapan kedua ini atau di gambar kedua ini menunjukkan benda-benda atau bangunan-bangunan yang lebih dari satu atau lebih dari atau banyak. Jamak ya. Iya kan? Iya. Bagaimana dengan Noni?
Yang membedakan mereka adalah penggunaan kata this is dengan these are. Nah, this is digunakan ketika menunjukkan benda itu hanya satu atau tunggal. Sementara these are itu digunakan ketika benda itu ditunjukkan dalam bentuk jamak atau lebih dari satu. Ya, jawabannya sudah benar ya. Sama dengan si Aldin tadi, bahwa kalimat pertama tadi itu menyatakan bangunan publik yang jumlahnya satu. Tetapi pada gambar ini ada bangunan lebih dari satu, ada banyak. Nah, bagaimana menyatakannya? Maka kita menggunakan these are public buildings, di mana di kata bendanya kita menambahkan huruf S. ya. Kita menambahkan huruf S. Itulah yang membedakan mereka. Oke, sampai di sini sudah bisa dimengerti? Yes, Miss. Ya. Sekarang saya akan menampilkan beberapa dialog. Ini dialog antara ayah dan anak. Oke, kita mulai. Dialog pertama. What is the building on the left? Apa kata ayahnya? It is a bank. Ya, ada yang bisa menjelaskan tentang dialog ini? Apa bangunan yang ada di samping sana? Ya, apa bangunan yang ada di sebelah kiri saya? Apa jawab ayahnya? Itu adalah sebuah Bank. bank. Ya, betul sekali. Coba dulu disebutkan ungkapan ini, ekspresi ini antara Raymond dan Tokver. Sonnya adalah Raymond dan fathernya adalah Tokver. Tokver? Oke. Yes, Miss. Silakan. What is the building on the left? It is bank. Ya, it is a bank ya. Oke. Bank. Dialog kedua. Silakan disebutkan dulu Dami dan Aldin. Yes, Miss. Ya, please. Yes, Miss. Where is the tax office? It is beside the bank. Ya, di mana ada kantor pajaknya? Ada di samping bank ya. Bank. Oke. The next dialogue. Raymond dan Tokverlin. Sonnya adalah Tokverlin dan fathernya adalah Raymond. Please. We are the post of and school. They are informed of the tax office. Ya. Where are the post office and school? They are in front of the tax office ya. Jadi kantor pos itu dan sekolah ada di depan kantor pajak ya. Oke, the last dialogue. Silakan Aldin sebagai son dan fathernya adalah Noni. Please. Okay. Where is the hospital? It is opposite the police station. Oke, di mana ada rumah sakitnya? Itu berlawanan atau berhadapan dengan kantor polisi. Ya. Polisi. Ya. Jadi ini semua adalah ungkapan-ungkapan yang kita gunakan dalam meminta dan memberi informasi tentang bangunan-bangunan publik ya. Oke. Seterusnya di sini saya sudah menyiapkan sebuah video tentang preposition tadi yang kita gunakan pada ungkapan-ungkapan tersebut. Silakan kamu isikan dialog rumpang ini berdasarkan videonya. Oke?
opposite, behind, beside, by. Opposite, behind, beside, by. Now we'll sing. 1, 2, 3, 4. Where is the supermarket? It's beside the hair salon. Where is the library? It's opposite the clinic. Where is the restaurant? It's behind the post office. Where is the bakery? It is by the florist. Jadi sudah didengarkan videonya. Sekarang mari kita kerjakan dialog rumpang ini berdasarkan video yang sudah kita lihat. Okay, the first question. What kind of buildings do you see in the video? Apakah jenis-jenis bangunan yang kamu lihat dari video itu? Apa yang pertama tadi? Sebutkan saja. Supermarket. Ya. Supermarket. Oke, supermarket. Apalagi? Hairdresser. Ya, hairdresser. Hairdresser itu adalah salon ya. Salon. Iya, oke. Next. Hospital. Hospital. Oke. Restoran. Restoran. Ya, good. Next. Post office. Post office. Ya, betul sekali ya, post office. Oke, next. Bakery. Bakery. Apa tadi itu bakery? Toko kue. Ya, toko kue. Next, the last one. Florist. Ya, florist ya. Itu adalah toko? Toko bunga. Ya, betul sekali. Oke, the next. Where is the supermarket? Di manakah ada supermarketnya? Ini yang ada keranjang ini. Di manakah dia? It's beside the hairdresser. Ya, di samping salon. Dia berada di samping salon ya. Ya, betul sekali Aldin. Jawabannya sudah bagus. Next, where is the library? Di manakah ada perpustakaannya? Ini. Hospitalnya di sini. Nah, kalau begitu library-nya berada di? Di seberang. Iya, di seberang atau berhadapan. Opposite. Ya, berhadapan dengan rumah sakit ya. The next one. Where is the restaurant? Restoran itu tandanya ada garpu ya. Ya, ini dia ada piringnya, ada garpunya. Nah, dia letaknya di It's mana? behind the post office. Behind. Ya. Behind. Behind ya. Behind post office, ada di belakang kantor pos. Oke, the last one. Where is the bakery? By the florist. By the florist. Ada di dekat toko bunga. Jadi, inilah penggunaan daripada preposition dalam mengungkapkan asking and giving information about the public buildings ya. Well, kita lanjutkan ya. Saya ingin kamu menganalisis apa saja yang menjadi fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan daripada dialog ini. Yang pertama, where is the restaurant? It's behind the post office. Setelah kamu lihat, apakah fungsi sosialnya? Memberi informasi. Ya, selain itu apa lagi? Asking and giving information. Ya, jadi fungsi sosialnya ask and give information about the public building ya. And then, where is the bakery? It's by the florist. Apakah struktur teksnya? Yang pertama, where is the bakery? Itu termasuk apa? Meminta informasi.
Iya, betul sekali. Jawabannya betul bahwa itu adalah meminta informasi atau asking information. Seterusnya, kalimat kedua, it's by the florist. Itu artinya? Memberi informasi. Iya, betul. Memberi informasi atau giving information. Jadi, struktur teks dari dialog ini ada dua. Dia meminta informasi, kemudian responnya adalah memberi informasi tentang bangunan publik ya. Oke, sampai di sini sudah bisa dimengerti antara fungsi sosial dan struktur teks. Sudah, Miss. Oke, kita lanjutkan. Nah, language feature. Nah, dari percakapan yang sudah kita bahas sebelumnya, apakah yang sering muncul? Preposition. Iya, betul sekali. Preposition. Nah, contoh preposition ini bisa berupa in, artinya yang ada di dalam. On itu artinya apa? Di atas. Ya, under, Di bawah. di bawah. In front of, Di samping. di depan. In front of itu adalah di Di depan. Behind, Di depan. Di samping. behind di belakang, bukan di samping. Ya. Di belakang. Ya. Sedangkan next to itu adalah baru di Di samping. Ya. Above itu berada di atas ya, Iya. tetapi tidak melekat pada benda. Below. Below itu juga di bawah ya. Sedangkan between itu adalah Di antara. di antara. On the left. Di sebelah Kiri. kiri. Opposite. Opposite. Di depan atau di seberang. Ya, opposite itu berhadapan ya. Berhadapan. Nah, on the right itu adalah di sebelah Kanan. kanan. Good. Bagus. Oke, jadi language feature-nya adalah menggunakan preposition. Nah, ini dia kalimatnya. Ini dia contoh-contoh kalimatnya. Where is the library? Di mana ada perpustakaannya? It is behind the school. Ya, it is behind the school, di belakang sekolah. Where is the swimming pool? Swimming pool itu apa? Kolam renang. Iya, betul, kolam renang. Nah, di mana ada kolam renangnya? Di depan taman. Di depan taman. Where is the bank? Beside the hotel. Ya, it is beside the hotel, di samping Hotel. hotel. Nah, inilah cara menggunakan preposition dalam mengungkapkan giving and asking information about the public place ya. Oke, sampai di sini sudah bisa dimengerti? Sudah, Miss. Oke. Nah, Bisa, Miss. sekarang kita tiba pada mengerjakan tugas. Work with your partner. Write a simple dialogue asking and giving information about the public building around you. Jadi, kamu sekarang menyusun sebuah dialog yang sederhana, mana di dalamnya ada memberi dan meminta informasi tentang public place yang ada di sekitarmu. Ya. Dan saya memberi kesempatan kepadamu untuk berdiskusi di WhatsApp group. Oke. Yes, Miss. Ya. Okay. Oke. Now I give time for you to present your result ya. Saya ingin kamu untuk mempresentasikan hasil yang telah kamu kerjakan.
Silakan dulu Aldin dan Raymond mempresentasikan percakapan ini ya. Okay. Where is the school SMP N2 Lelevitumoi? It is in front of Mrs. Elvin house. Oke, jadi percakapannya sudah cukup baik, namun perlu diperbaiki. Where is the place of SMP Negeri 2 Lelevitumoi? Ya, nama sekolahnya tidak perlu lagi diterjemahkan ya. Nah, sedangkan responnya bisa dijawab, it is in front of Mrs. Elvis house ya. Di depan rumah Ibu Elvi. Bisa diulangi, diperbaiki? Bisa. Oke. Silakan. What is the place of SMP Negeri 2 Lelevitumoi? It is in front of Mrs. Elvis house. Ya, good. Nah, sekarang silakan dijelaskan apa saja fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan yang digunakan. Unsur kebahasaan yang digunakan yaitu asking and giving information. Dalam itu juga terdapat preposition yaitu in front of, Ya, di mana A merupakan menanyakan informasi kepada si B dan si B memberi informasi kepada si A. ya, betul sekali. Fungsi sosialnya apa? Memberitahu keberadaan sekolah di SMP Negeri 2 Lelevitumoi. Ya, good. Ya, benar ya. Jadi yang diperbaiki tadi adalah kalimatnya ya. Oke, sekarang terima kasih Aldin sudah mempresentasikan. Sekarang Noni. Yes, Miss. Ya, silakan dipresentasikan hasil karyanya. Where is your school? It is in front of the church. Ya, oke. Udah bagus, sudah sesuai. Dan sekarang silakan dijelaskan fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaannya. Silakan Noni. Unsur fungsi sosialnya yaitu menunjukkan lokasi sekolah. Ya, Unsur kebahasaannya menggunakan preposition. prepositionnya apa? Menggunakan premis. Preposition In front ya. of. Ya, betul. In front of. In front of. Seterusnya, struktur teks. Struktur teksnya yaitu giving information and asking information and giving information. Yang menanya dulu asking information. Sedangkan giving informationnya? It is in front of the church. Ya, good. Ya, bagus ya. Jawabannya sudah betul. Dan silakan ditingkatkan. Oke, thank you Noni. Sekarang saya ingin kalian dapat menyimpulkan atau merangkum apa saja yang telah kita pelajari dari dialog-dialog yang sudah kita buat tadi. Ya, siapa yang bisa menyimpulkannya? Apa yang terkandung di dalam dialog tersebut? Ya, Miss. Ya, silakan. Pelajaran kita hari ini yang pertama tentang public building atau mengenal nama-nama public building. Yang kedua yaitu penggunaan e dan n, Ya, di mana e digunakan pada benda tunggal dan n digunakan untuk huruf untuk kata benda yang awal hurufnya adalah huruf vokal. Yang ketiga adalah penggunaan
fungsi sosial dan struktur fungsi sosial dalam public building, dalam asking and giving information, dan yang keempat yaitu penggunaan preposition. Ya, bagus ya. Selain itu ada lagi, bagaimana Daminoni? Yes, Miss. Ya, bagaimana? Ada yang bisa ditambahkan? Saya ingin menambahkan kesimpulan dari teman kami Aldin, bahwa hari ini kita belajar tentang public place atau bangunan public building atau bangunan-bangunan umum. Nah, untuk melengkapi kesimpulan dari Aldin, saya hanya bisa menyimpulkan bahwa hari ini kita belajar tentang bagaimana cara menentukan social function, bagaimana cara kita menentukan struktur teks, dan bagaimana cara kita menggunakan unsur kebahasaan dalam memberi atau menunjukkan suatu building. That's all, Miss. Okay, thank you so much ya. Terima kasih banyak. Jadi, today we have learned names of public buildings, and then we know how to use a and also an, and then bagaimana kita menyatakan jumlah bangunan ya dalam bahasa Inggris. Kemudian how to use preposition, and the social function of the text is to asking and giving information about the public building. And then the text structure of the text are starting with asking information and respond with giving information. And the last one is the language feature of the text is use preposition of place. Nah, itu merupakan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Setelah itu, saya ingin menyampaikan kepada peserta didik saya bahwa di WA Group akan saya kirimkan LKPD yang akan kamu kerjakan, dan kemudian silakan kamu menyelesaikan evaluation-nya di Google Form ya. Di sini saya sertakan link, silakan dicatat linknya, maka nanti kamu bisa menyelesaikannya melalui Google Form. Well, my students, saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Namun sebelumnya, I give time for Aldin to conduct us to pray. Okay, our friends, let us pray together. Our God, thanks for today, so we can finish our lesson. Thanks God, Amen. Okay, thank you Aldin. And that's all for today. Thanks for your attention. And don't forget to do your tasks and keep healthy. See you. See you, Miss. Okay.